Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan memasuki materi baru yakni KD 3.2 yang membahas tentang gerak dan gaya pada benda. Adapun materi-materi yang akan dipelajari pada KD 3.2, yang pertama kita akan mempelajari definisi gerak dan macam-macam gerak. Yang kedua, istilah-istilah dalam gerak. Yang ketiga, gerak lurus. Yang keempat, definisi gaya dan macam-macam gaya. Dan yang terakhir, hukum Newton. Oke, kita masuk ke topik yang pertama, yakni definisi gerak dan macam-macam gerak. Gerak kita definisikan sebagai perubahan kedudukan atau posisi atau tempat suatu benda terhadap titik acuannya. Titik acuan di sini artinya adalah titik awal benda itu di mana. Titik awal inilah yang kita sebut sebagai titik acuan. Dengan adanya titik acuan, kita bisa mengetahui apakah benda itu bergerak atau tidak. Kalau tidak ada titik acuan, kita tidak bisa mengatakan bahwa benda itu bergerak atau tidak. Jadi, titik acuan ini fungsinya sangat vital sekali, yakni dapat menentukan apakah suatu benda itu dikatakan bergerak atau tidak. Nah, sebagai contoh, gambar berikut ini ya, ada seseorang yang sedang naik sepeda. Oke, saya ubah dulu bentuknya ke pen. Nah, di sini saya kotakin nih, ini adalah posisi awalnya. Ingat, posisi awal kita sebut sebagai titik acuan, ya. Ternyata dia bergerak menuju, nah ini di sini saya sebut sebagai B ya. Ini terserah mau C atau D, terserah. Di sini saya beri contoh ini B. Ya, dari gambar tersebut ya, gambar yang saya berikan ini dapat saya simpulkan ternyata orang ini melakukan gerak ya. Kenapa saya bisa mengatakan orang ini melakukan gerak ya? Karena dia mengalami perubahan ya, perubahan kedudukan dari titik acuannya menuju ke titik B ya. Sebab itulah seperti yang sebelumnya saya katakan, titik acuan ini sangat penting sekali karena titik acuan digunakan untuk menentukan apakah benda itu bergerak atau tidak. Ya, dapat ditunjukkan kalau dia bergerak berarti dia mengalami perubahan posisi dari titik awal ke titik berikutnya ya, bisa titik B, C, D dan seterusnya ya. Inilah yang dimaksud dengan gerak ya. Oke, lanjut berikutnya yaitu macam-macam gerak ya. Gerak ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama berdasarkan titik acuan, yang kedua berdasarkan bentuk lintasan. Oke, kita akan membahas yang pertama nih, titik acuan berdasarkan titik awalnya, posisi awalnya itu di mana. Berdasarkan titik acuan, gerak dibedakan menjadi dua, ada gerak semu dan gerak nyata. Sedangkan berdasarkan bentuk lintasan, gerak dibedakan menjadi, di sini saya berikan contoh 3. Sebenarnya masih banyak ya, karena di tingkat sekolah nih sampai sekolah menengah atas atau MA ya, yang dipelajari hanya sampai 3 nih, gerak lurus, gerak parabola dan gerak melingkar ya. Nah, sedangkan di SMP atau MTS kita hanya membahas gerak lurus saja. Sedangkan gerak parabola dan gerak melingkar akan dipelajari di tingkat MA atau SMA. Oke, langsung saja yang pertama kita akan membahas gerak berdasarkan titik acuannya. Oke, yang pertama tadi gerak nyata. Gerak nyata kita definisikan sebagai gerak sebenarnya terjadi apabila benda benar-benar berpindah dari titik acuannya. Sebagai contoh di sini ya, saya gambarkan ada seorang ya, maksud saya orang ya. Ada orang, saya tulis sebagai A. Orang ini saya jadikan sebagai titik acuan. Ya, orang ini saya jadikan sebagai titik acuannya. Nah, dapat kita lihat motornya ya, motornya itu akan berpindah ke titik B ya, ke titik B ya. Dengan demikian bagi orang ini motor ini bergerak. Kenapa bergerak? Karena dia berpindah dari titik A atau dari tempat orang tersebut berdiri menuju ke titik
B. Ya, dengan demikian gerak motor inilah yang kita katakan sebagai gerak nyata. Ya, oke, saya ulang lagi. Orang ini ya saya jadikan sebagai titik acuan. Titik acuan ini biasa dijadikan sebagai pengamat, orang yang mengamati benda, apakah benda itu bergerak atau diam. Ya, ternyata motor ini ya mengalami perubahan posisi dari awalnya di dekat orang ini ya menuju ke titik B. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa motor ini bergerak ya. Gerakan motor inilah yang kita sebut sebagai gerak nyata ya, karena motor ini benar-benar berpindah dari titik A ke titik B. Lanjut, yang berikutnya adalah gerak semu. Gerak semu kita definisikan sebagai gerak sebuah benda yang sebenarnya dia itu diam. Nah, benda ini nih sebenarnya diam, tetapi seolah-olah kelihatan bergerak. Nah, itulah yang dimaksud sebagai gerak semu ya. Yang sebenarnya diam seolah-olah kelihatan bergerak. Sebagai contoh, sebentar ya. Nah, ini misalkan yang awalnya titik acuannya orang ini, saya pindahkan titik acuannya orang yang digonceng di motor. Ya. Nah, ini ya. Orang yang digonceng di motor. Bagi orang yang digonceng di motor, ya, apakah motor ini bergerak terhadap dia? Tidak bergerak ya, karena baik dia maupun motor sama-sama nih, tidak ada perubahan posisi. Tetapi orang yang berada di motor ini melihat pohon-pohon ini seolah-olah bergerak ya, seolah-olah bergerak nih, yang tadinya jauh ya, sebentar. Nah, yang tadinya jauh seolah-olah mendekati dia. Nih, mendekati si orang yang berada di motor. Padahal pohon ini diam ya, nih, diam kan? Nah, inilah gerak pohon ini yang kita sebut sebagai gerak semu ya. Nah, paham sampai sini bagaimana membedakan gerak nyata dan gerak semu ya? Gerak nyata itu gerak sebenarnya ya, terjadi apabila benda benar-benar berpindah dari titik acuannya. Sedangkan gerak semu, gerak sebuah benda yang sebenarnya diam tapi seolah-olah kelihatan bergerak. Artinya apa? Gerak nyata dan gerak semu itu ditentukan oleh titik acuan. Bagaimana titik acuannya berada? Kalau titik acuannya berada di kasus pertama ya, maka kita bisa melihat bahwa si motor inilah yang bergerak. Tapi kalau titik acuannya kita ubah di motor ya, kita ubah nih dari yang pertama di sini ya, di ini nih kita ubah di motor, maka kita dapat menyimpulkan motor ini diam, tidak bergerak terhadap si A, yang bergerak malah si pohon ini. Gerak pohon inilah yang kita sebut sebagai gerak semu. Kenapa? Sebenarnya pohon ini diam ya, pohon ini diam, tapi menurut si titik acuan pohon ini mendekati dirinya ya. Nah, gerakan pohon inilah yang dikatakan sebagai gerak semu. Oke, lanjut ke gerak berdasarkan lintasannya. Nah, ini tidak terlalu saya jelaskan secara mendetail ya. Hanya saya berikan contohnya bagaimana bentuk lintasannya. Pertama, gerak lurus sesuai dengan namanya ya, lintasannya lurus ya. Yang kedua adalah gerak parabola ya. Sesuai dengan namanya bentuknya itu parabola. Parabola itu setengah lingkaran, sepertiga lingkaran atau seperempat lingkaran ya. Atau seperempat lingkaran ya. Oke, inilah yang disebut sebagai gerak parabola ya. Pokoknya bentuknya tidak mesti setengah lingkaran, sepertiga lingkaran ataupun seperempat lingkaran. Pokoknya dia tidak full lingkaran, kita sebut sebagai gerak parabola. Tapi kalau dia full lingkaran nih, full lingkaran, maka kita katakan dia sebagai gerak melingkar ya. Kalau lurus dia lurus, kalau tidak full lingkaran kita katakan sebagai gerak parabola. Tapi kalau full lingkaran ya, kita katakan sebagai gerak melingkar ya.
Oke, lanjut ke topik berikutnya, yaitu istilah-istilah dalam gerak. Oke, kita hanya akan mempelajari dua macam istilah ya. Nah, sebenarnya ini ada empat macam istilah. Yang pertama jarak dan perpindahan, yang kedua adalah kecepatan dan kelajuan. Oke, sebagai contoh ada misalkan ini kucing ya. Kucing berjalan membentuk seperti gambar berikut ini ya. Dia berjalan dari A ke B lalu ke C ya. Titik A, titik B, titik C ini kita sebut sebagai posisi ya, posisi. Ingat, posisi itu artinya letak atau kedudukan benda. Ini lihat. Pertama posisi si kucing ini di A. Lalu berjalan ke B, berjalan ke C ya. Sedangkan jarak, nah ini nih yang kita bahas nih. Jarak itu adalah panjang total lintasan yang ditempuh. Lihat nih, total lintasan yang ditempuh ya. Artinya, nah kalau dari kasus ini nih, berapakah jaraknya? Dia berjalan dari titik A ke B ya. Nah ini misalkan nih dari A ke B saya tulis jarak pertama J1 ya. Dari B ke C jarak kedua ya. Misalkan nih, Pak bolehkah Pak saya tulis P1 P2? Silahkan, ini hanya sebagai simbol ya, gak mesti J. Ini kan misalkan saja bahwa dari posisi A ke posisi B saya tulis J1 atau jarak pertama. Lalu dari B ke C saya tulis J2 jarak kedua. Maka kalau ditanya jarak, ya ingat di sini ada kata total. Ya tinggal kalian jumlahkan saja, berarti jarak saya singkat J ya, sama dengan, ingat ada kata total. Dia bergerak dari J1 ya. Saya tambahkan nih J1. Maaf, maksud saya tulis ya J1. Lalu dari J1 kemana lagi dia nih? Ke J2. Berarti ditambah J2. J1 berapa J1? J1 4 ya. 4, J2 3 ya. J2 3. Maka hasilnya adalah 7 meter ya. Maka kita mendapati bahwa kucing ini menempuh jarak sebesar 7 meter. Dan perlu diingat ya, bahwa jarak itu tidak ada arahnya ya. Nah, berbeda dengan perpindahan. Ini perpindahan harus ada arah. Ingat, jarak tidak ada arah, perpindahan ada arah. Oke, lanjut yang terakhir ya. Terakhir maksudnya di topik ini ya, jarak dan perpindahan. Perpindahan kita definisikan sebagai perubahan posisi benda dari posisi awal nih, dari posisi awal ke posisi akhir tanpa memperhatikan bentuk lintasannya. Artinya apa? Artinya dia hanya melihat dari titik awal ke titik akhir saja. Mau lintasannya acak-acakan seperti ini ya, dia itu hanya melihat posisi awal ke posisi akhir ya. Kalau kita lebih mudahkannya adalah jalan pintas. Nah, jalan pintas inilah yang kita sebut sebagai jarak ya. Nah, lebih mudahnya dalam mengerti perpindahan. Perpindahan itu adalah jalan pintas, hanya memperhatikan posisi awal ke posisi akhir. Mau lintasannya banyak seperti ini ya. Nah ya, kalau ditanya perpindahan cukup kita cari jalan pintasnya saja berapa ya. Sedangkan dari titik awal nih, nah ini yang melengkung-lengkung ini ya, melengkung-lengkung ini sampai ke titik akhir. Nah, itulah yang kita sebut sebagai jarak. Ingat, jarak adalah total lintasan ya, sedangkan perpindahan jalan pintasnya. Dengan demikian, dari gambar tersebut ya, maka kita dapat menyimpulkan ya, dari A ke C ini jalan pintasnya ya, karena si kucing tadi ya, nih kucing ini kan bergerak dari A ke B ke C. Dari A, B ke C jalan pintasnya mana? Ini ya jalan pintasnya ya. Maka dapat kita simpulkan perpindahannya sebesar 5 meter ya. Ingat,
Kalau jarak itu total lintasan nih seluruhnya, dari dia bergerak di titik awal hingga ke titik akhir, dijumlahkan semuanya, itulah yang kita sebut sebagai jarak. Sedangkan perpindahan itu adalah jalan pintasnya, ya. Kita masuk yang terakhir, kecepatan dan kelajuan, ya. Nah, kecepatan didefinisikan sebagai perpindahan dibagi selang waktu, ya. Hati-hati, ini kebanyakan suka terbalik nih. Ingat, kalau kecepatan gunakan perpindahan, kalau kelajuan gunakan jarak, ya. Jangan sampai tertukar, ya. Kalau bawahnya sama nih, selang waktu, nggak berbeda. Yang berbeda hanya atasnya. Kelajuan pakai jarak, kecepatan pakai perpindahan, ya. Oke, maaf sebelumnya saya kembali lagi ya ke awal. Nah, perpindahannya saya sampai lupa. Arahnya kemana? Ingat, perpindahan harus pakai arah nih ya. Perpindahan harus pakai arah. Kita dapat perpindahan saya simbolkan P ya. Perpindahannya sebesar 5 meter. Ke arah mana dia nih? Kiri atau kanan? Nah, si kucing ini bergerak dari ABC atau CBA. Dari A, B, C ya, maka dapat kita simpulkan perpindahannya arahnya ke kanan ya, arahnya ke kanan. Kenapa nggak ke kiri? Kalau ke kiri berarti dia bergerak sebaliknya, dari C menuju A, tapi si kucing ini bergerak dari A menuju C, makanya saya dapat simpulkan dia berpindah sejauh 5 meter ke arah kanan ya. Ingat, hati-hati dalam menentukan arahnya. Lihat, dia itu dari posisi awal ke posisi akhir itu kemana dia arahnya ya, jangan sampai terbalik. Maaf ya, saya batuk, maaf. Oke, lanjut ya, tadi pembahasan kita. Nah, ini kan panjang nih ya. Agar untuk mempersingkatnya, kelajuan disimbolkan dengan V, begitu juga dengan kecepatan disimbolkan dengan V. Ini sebenarnya kecil ya, nggak boleh besar ya. Kalau besar itu beda potensial kalau seingat saya. Ini sebenarnya V kecil ya, V kecil. Dimana jarak disimbolkan sebagai S ya, selang waktu disimbolkan sebagai T. Kalau perpindahan disimbolkan dengan S tapi ada tanda panahnya ya, ada tanda panahnya. Ntar saya hapus dulu. Nah, ini ya ada tanda panahnya ya. Artinya apa? Artinya ini menandakan bahwa ada arahnya. Yang ada arah adalah milik perpindahan ya. Biasanya perpindahan itu disimbolkan dengan P ya, biasanya ya. Ada yang menyebutnya S, ada menyebutnya P, tapi tidak masalah lah ya. Ini hanya sebagai simbol saja ya. Ingat, S itu jarak. Kalau S ada panahnya itu perpindahan, atau kalian bisa juga menggunakan huruf P. Sedangkan T itu adalah selang waktu, dan V kecil ya, V kecil itu adalah kecepatan maupun kelajuan ya. Ini sebagai contoh kasusnya seperti ini. Ada sebuah mobil nih ya. Kita anggap nih mata anginnya, berarti ini utara, selatan, timur, barat ya. Dia bergerak nih dari A ya, dari A menuju ke B ya, lalu putar balik ke C ya. Pertanyaannya adalah yang pertama, berapakah jaraknya? Oke ya, ingat jarak itu adalah total lintasan yang ditempuh. Lihat total lintasan yang ditempuhnya. Pertama dia dari A ke B. Dari A ke B berapa? 80 km. Habis ke B dia menuju ke C. Ke C berapa? 20 km. Maka tinggal kalian jumlahkan nih. 80 ditambah 20. Nah, berapa hasilnya? 100 km ya. Nah, ini jarak. Kalau perpindahannya, nah ini perpindahannya berapa nih? Kalau perpindahannya, ingat perpindahan itu jalan pintasnya, hanya lihat posisi awal dan posisi
akhir ya, tanpa memperdulikan gimana bentuk lintasan. Yang dilihat hanya posisi awal ya, posisi awal dan posisi akhir. Nah, dari posisi awal ke posisi akhir nih berapa? Bagaimana cara mencarinya? Ya tinggal kita kurangkan saja nih ya, dari A ke B nilainya berapa? 80 ya. Dari B ke C nilainya berapa? 20. Maka sisanya berapa nih? Dapatnya 60. Berarti di sini adalah 60. Benar nggak hasilnya tuh 60? Coba kalian tambahkan. 60 tambah 20. 60 ditambah 20. Hasilnya berapa? 80. Benar ya. Oke, itulah mencari jarak dan perpindahan. Ingat, kalau jarak itu adalah total lintasan yang ditempuh, sedangkan perpindahan itu adalah jalan pintasnya, posisi awal ke posisi akhir ya. Nah, kita dapat 60, arahnya kemana nih? Kiri atau kanan? Ke kanan ya. Kalau ke kiri berarti dia ke sana tuh ya. Nah, C-nya di mana? Apakah kiri kanan C-nya? Ada di kanan ya. Ingat ya, perpindahan selalu gunakan arah ya. Kalau jarak tidak perlu arah. Kalau perpindahan harus ada arah. Dimana di soal ini jaraknya 100, perpindahannya 60 km ya. Oke, lanjut yang berikutnya yang C. Berapakah kecepatannya? V ya, biasa kecepatan ini ada simbol tanda panah juga membedakannya ya. Kalau ada tanda panah berarti itu kecepatan ya. Oke, ingat kecepatan gunakan perpindahan. Perpindahannya berapa tadi kita dapat? 60 ya. 60. Nih, selang waktunya berapa ya? Selang waktunya misalkan dari A sampai C itu 2 jam misalkan ya. Dari di mana ya, di sini dari A menuju C ya, menuju C itu 2 jam. Nah, maka tinggal kita tulis nih dibagi 2. Hasilnya berapa? 30 km per jam. Maaf ya, tulisannya jelek karena pakai mouse, agak sulit ditulis ya. Oke, sehingga kita dapat hasilnya 30 km per jam. Nah, ini perlu kalian perhatikan baik-baik ya, jangan sampai tidak diingat bahwa meter ya pasangannya selalu sekon ya, nggak boleh tertukar, dia pasangan terus nih, tidak bisa diganggu gugat. Sedangkan kilometer ya, saya tulis ini ya, kilometer pasangannya pasti jam ya, hati-hati ya. Meter pasangannya sekon, kilometer pasangan jam. Pak, bagaimana Pak kalau misalkan yang diketahui meter, ternyata waktunya jam ya, yang diketahui itu meter, ternyata waktunya dia pakai jam. Nah, bagaimana? Jamnya ini kalian ubah bentuknya menjadi sekon ya. Oke, seperti itulah satuan di kecepatannya, satuan pada kecepatan. Oke, sehingga kita dapat ini kecepatannya itu 30 km per jam. Arahnya kemana? Arahnya kecepatan. C-nya di mana? Apakah di kiri atau di kanan? Ingat, kita lihatnya dari titik awal sini ya. C-nya berada di mana? Di kanan. Maka kita bisa tuliskan ke kanan ya. Oke, kita dapat nih kecepatan ya. Lanjut yang terakhir ke kelajuan ya. Ntar saya hapus dulu. Nah, ini saya hapus nih. Saya hapus dulu ya. Oke, kita terakhir ke kelajuan. Nah, kelajuan V biasa ya. Oke, tadi kelajuan pakai apa? Pakai jarak ya. Kelajuan itu pakai jarak. Tadi jaraknya berapa? Aduh, sudah saya hapus ya. Oke, gampang saja ya. Langsung kita jumlahkan saja jaraknya. Dari A ke B ya, dari A ke B lalu ke C, totalnya berapa? 80 tambah 20 hasilnya
100 ya, 100 km. Oke, waktunya berapa waktunya? Waktunya 2 jam ya. Maka hasilnya adalah 50 km per jam ya. Nah, inilah dia kelajuan dan kecepatan. Oke, cukup sekian video kali ini. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai gerak lurus. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.